Talk bersama Indivis. Aku Sarah yang akan jadi host kamu hari ini. Di sini kita bakal ngobrolin banyak banget topik yang kita siapin buat bantu kamu growing bersama Indivis. Hari ini aku ditemenin sama Kak Ina yang bakal kasih kita POV baru tentang sepenting apa sih pendidikan. Apalagi di era ini internet tuh udah kenceng nih Kak. Ada AI juga yang ngebantu manusia tuh kayaknya ngerjain pekerjaannya tuh udah easy banget nih karena udah dibantu sama AI. Nah, kalau di era kayak gini tuh kira-kira pendidikan masih penting nggak ya? Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mungkin dari Kak Ina bisa langsung perkenalan dulu. Oke, halo semuanya, saya Ina dari unit regional SME Service Telkom Regional 3 dan it's really good opportunity banget ya di sini bisa join bareng sama Sarah gitu ya Sarah. Oke, Kak Ina nih, kita nggak usah lama-lama nih Kak, kita mau bahas langsung ke topik hari ini. Menurut aku topik hari ini tuh lagi rame banget nih diperbincangkan. Bener-bener di semua sosial media, apalagi di aku ya anak Gen Z yang punya second account, third account, bahkan bisa bikin grup account kayaknya. Ini tuh bisa sampai ke second account-nya para Gen Z Kak. Jadi hari ini kita mau bahas tentang penting banget nggak sih pendidikan itu. Sampai ada video nih di TikTok, Kakak pernah lihat nggak sih ada video yang ngebahas kuliah itu scam di TikTok? Oh, I know, aku pernah lihat ini nih. Kita sama-sama tahu nih ya Kak ya. Oke, kalau dari POV Kakak nih ngelihat si konten kuliah itu scam ini, kira-kira dari POV Kakak tuh gimana sih Kak? POV saya ya terkait kuliah ini scam ya gini. Kayaknya saya relate banget sih sama apa yang dimaksud sama si pembuat konten gitu ya. Tapi relate-nya dalam hal yang berbeda ya Sar ya. Mungkin relate-nya lebih kepada ternyata memang manusia itu dihadapkan pada banyak pilihan gitu ya. Dan kalau di sini kalau saya lihat gitu ya, POV-nya dari si pembuat konten gitu ya. Dia kan memang secara tidak langsung menyebutkan kuliah itu bukan scam sih. Kuliah itu mungkin menurut dia tuh sesuatu yang dia pilih tetapi dia tidak menikmati itu gitu ya. Makanya muncullah itu kata-kata yang secara gamblang gitu yang kemudian dipelintirkan oleh banyak orang gitu, yang dimisinterpret oleh beberapa orang kuliah itu scam gitu. Padahal sebenarnya tidak semua kuliah itu scam, tergantung dari POV masing-masing. Nah, sedangkan POV saya terkait konten itu gitu ya, karena saya di sini memilih path yang berbeda dengan dia gitu ya, memilih path bahwa pendidikan itu education is a important thing in life gitu kan. Jadi saya melihat yang scam itu justru mungkin karena dia melihat dia tidak mendapatkan sesuatu dari kuliah itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin dia melihat bahwa kita nggak perlu kuliah aja, kita sudah bisa sukses kok gitu kan. Kita sudah bisa jalan kok dengan tanpa kuliah gitu kan. Padahal sebenarnya kuliah itu bukan hanya membukakan jalan, tapi itu tuh lebih kepada golden ticket gitu ya. Kalau dia mungkin tidak berkuliah dihadapkan pada 1 dan 2 pilihan, ketika kita berkuliah kita dihadapkan pada lebih banyak opsi gitu. Jadi POV-nya lebih kepada saya lebih relate ke statement dia karena pilihannya sih, bukan karena relate terhadap pilihan saya ya gitu ya. Jadi no judgment di sini gitu ya. Jadi kayak Kakak ngelihatnya ini tuh sebenarnya dia karena perbedaan pilihan betul. Tapi mungkin jadinya nyulut kemana-mana nih. Dibungkusnya gitu ya, aja sih menurut saya yang agak keliru gitu ya. Gitu. Kalau aku pribadi sih ya Kak, awalnya tuh aku ketawa-ketawa nih sama video ini dan aku tuh nggak kalau misalnya ini tuh bakal narik perhatian banyak orang. Betul. Sebenarnya ini tuh jadi kayak pandangan yang ada baiknya ada buruknya sih di aku ya Kak. Aku pertama ngelihatnya kayak banyak orang yang tidak setuju dengan videonya dia. Itu tuh aku ada happy-nya Kak, karena aku ngerasa berarti orang Indonesia ini udah aware sama pendidikan. Berarti mereka paham tentang pentingnya pendidikan itu untuk diri mereka. Maksudnya bukan hanya perkara karir nih, tapi ternyata menjalani hidup pun dengan pendidikan itu memberikan pilihan yang lebih banyak lagi kayak yang Kakak bilang tadi. Mungkin kita bisa lebih lebih ready gitu, lebih mateng buat memilih sesuatu. Tapi makin sering aku lihat nih, aku mulai mikir kok kelihatannya tuh banyak banget video yang ngedukung si konten ini juga. Maksudnya bukan cuman yang tidak setuju doang nih, ternyata ada yang relate dan bahkan yang memberikan line-line yang sepertinya mendukung nih, kayak sarjana toh juga akhirnya nggak kerja juga, sarjana ngapain, hanya gelar doang, nggak usah peduli nilai lah, angka doang gitu-gitu. Sedangkan kan ini tuh sebuah pencapaian yang menurut aku sebenarnya bagus-bagus aja. Dan menurut aku apa ini karena ekspektasi atau karena
cara pandang kita melihat pendidikan itu berbeda atau gimana? Menurut kakak gimana? Ya, kayak tadi ya yang saya sebutkan di awal ya, kayaknya ini tuh memang dilihat dari POV pilihan masing-masing sih Sarah gitu kan. Nah mungkin POV kita kan selama ini kalau Sarah mengamati gitu ya, kita tuh selama ini selalu dihadapkan pada dua kutub yang saling konfrontasi nih Sarah. Kutub satu tuh mereka yang melihat bahwa kuliah itu penting gitu ya, pendidikan itu penting gitu kan. Dan kutub yang kedua itu yang melihat bahwa oh ya udah deh saya bisa kok tanpa kuliah, dan atau mungkin ngapain sih kuliah gitu kan. Dan memang dua kutub ini selalu konfrontasi gitu loh. Nah menurut saya perbedaan POV ini tuh wajar sebenarnya ya. Cuman yang menjadi tidak wajar itu adalah ketika dari satu sisi mulai menjudge pilihan sisi yang lain gitu ya. Mungkin akhirnya membuat kita tuh selama ini tuh saling beradu argumen gitu loh. Okay. Nah sedangkan saya pribadi nih ya, saya pribadi jujur, saya pribadi adalah orang yang saya memang memprioritaskan pendidikan gitu ya. Bahkan ketika saya SMP pun saya sudah tahu nih, nanti kemudian kedepannya saya mau ambil pendidikan apa, SMA tuh saya mau ambil jurusan apa, kemudian nanti kuliah tuh saya mau ambil jurusan apa gitu. Jadi saya memang berada di pilihan itu. Saya melihat bahwa pendidikan itu adalah prioritas gitu kan. Dan ketika saya melihat orang-orang yang tidak memprioritaskan pendidikan, ya it's okay gitu. That's their choice gitu kan ya. Tapi kemudian yang membuat saya janggal gitu ya, akhirnya dengan adanya statement-statement seperti ini, yang saya takutkan adalah orang-orang mulai melihat bahwa pendidikan itu opsi kedua atau opsi seterusnya gitu ya. Padahal sebenarnya kan yang membuat kita berbeda dengan yang lain, kemudian yang membedakan suatu negara itu running well or not gitu kan, itu kan sebenarnya kan dari segi pendidikan misalnya. Nah, yang saya takutkan, oke, ini baru satu konten gitu ya, yang satu konten yang kemudian booming. Nah, yang saya takutkan adalah kemudian muncul konten-konten lain yang istilahnya tuh membenarkan gitu loh, saya membenarkan bahwa ya udah kuliah itu nggak penting gitu ya. Padahal ya sebenarnya kuliah itu penting gitu ya, penting untuk kamu yang memang memprioritaskan pendidikan dan juga punya goals kedepannya lewat kuliah itu kamu mau apa gitu loh. Itu sih kalau menurut saya ya gitu. Iya bener sih kak, yang kakak bilang sebenarnya tuh kadang tuh kita tuh kehilangan arah nih, anak-anak kuliah aku nih masih ongoing ya kak ya, aku masih berkuliah juga. Aku tuh udah mulai nih ngelihat teman-teman aku tuh mulai ada yang hilang arah nih di tengah-tengah kuliah gitu. Tersesat gitu ya di tengah-tengah. Iya bener, kayak yang aduh dia udah mulai bingung nih dia mau ngambil apa dari aku semester 5 akhir tuh kan kak, itu kan pengambilan konsentrasi. Nah itu tuh belum yakin dengan pilihannya, bahkan sampai nggak ngisi, akhirnya gambling konsentrasinya kemana. Dan menurut aku tuh ini tuh jadi sebuah fenomena sih kak, kayak oh orang tuh ngelihat pendidikan itu ya udah hanya bertahap, hanya tahapan-tahapan yang harus dilalui, bukan sesuatu yang aku harus capai ini gitu loh. Jadi menurut kakak nih setelah adanya konten ini, terus aku juga lihat realitanya kalau misalnya emang banyak orang yang kehilangan arah di tengah-tengah kuliah, kira-kira itu masalahnya di mana? Apa ekspektasi kita terhadap kuliah yang salah, atau emang cara pandang kita nih terhadap kuliah nih sebenarnya cuman tahapan doang deh gitu. Oke, jadi lebih ke kayak kuliah itu cuma buat formalitas doang gitu ya. Bener. Formalitas catatan gitu ya. Bener. Oh ya saya berkuliah di sini gitu ya. Jadi sebenarnya ini Sar, mungkin tadi ya kita garis bawahi juga ya. Kenapa kita bisa memilih suatu pilihan itu, kita pasti ada goalsnya atau ada tujuannya gitu kan. Kayak yang tadi saya bilang, kenapa kemudian ada orang yang memprioritaskan pendidikan, ada yang enggak gitu ya. Mungkin ada yang melihat pendidikan itu nomor satu, ada yang melihat pendidikan itu nomor sekian. Karena itu skala prioritas ya. Adanya skala prioritas ini dipicu oleh banyak hal, termasuk salah satunya tujuan. Makanya yang saya tekankan adalah ketika kita kuliah gitu kan, make sure atau pastikan kamu itu punya tujuan gitu. Nah mungkin tadi kayak fenomena teman-teman Sarah gitu ya, atau mungkin ya nggak usah teman Sarah nih. Dulu saya juga ketika berkuliah gitu, jadi ada beberapa teman-teman saya tuh yang ketika sudah semester, mungkin yang semester yang agak gede ya, semester 4, semester 5 gitu ya, di tahun ketiga kuliah tuh mereka mulai mempertanyakan gitu. Saya tuh kuliah tuh sebenarnya substansinya tuh buat apa gitu. Nah ini karena sebenarnya dari awal mereka tuh tidak melihat kuliah itu sebagai suatu urgensi dan ada sesuatu yang mau mereka capai, enggak seperti itu. Jadi kayak yang tadi saya bilang, formalitas doang Sar. Cuma ikut arus aja gitu, yang penting saya kuliah, tapi nggak ada tujuannya gitu loh. Nah ini yang membedakan gitu. Nah ini kemudian yang sebenarnya pengen
ya bukan kritisi sih, tapi lebih kepada pendapat saya gitu ya. Jadi pendidikan kita aja tuh dari awal tuh orientasinya udah beda sih Sar. Gitu. Kalau kamu amati gitu ya, pendidikan kita tuh lebih output based, bukan proses based gitu ya. Benar. Nah, padahal sebenarnya yang penting itu adalah prosesnya gitu ya. Sama kayak kuliah. Oke, mungkin kamu memang nanti akan dapat gelar nih, dan emang beberapa orang melihat gelar itu wow gitu ya. Dan termasuk saya juga melihat suatu gelar itu wow gitu ya. Tapi kan yang paling penting itu kan adalah prosesnya gitu ya. Benar. Percuma kamu dapat gelar tapi kamu nggak dapat apa-apa selama kamu berkuliah gitu kan. Makanya tadi mungkin hilang arah karena dia tuh nggak tahu goalsnya, kemudian dia tidak mengoptimize prosesnya gitu. Jadi ngalir aja gitu cuma ya, Kak. ngalir, kuliah masuk, main, makan, udah selesai. Jadi nggak ada proses yang namanya kayak tadi ya, mungkin gali experience lebih banyak, kemudian mungkin nambah koneksi gitu ya. Ini yang paling penting ya selama kuliah, jadi ikut organisasi, nambah koneksi, relasi. Itu sebenarnya salah satu proses dari kuliah yang menurut saya ya positif banget gitu. Itu salah satu yang membedakan gitu ya, tidak dan adanya prioritas berkuliah atau pendidikan di setiap orang gitu. Bener sih Kak, karena aku juga ngeliat kan awalnya kita emang ngebahas kayak yang Kakak bilang tadi, kalau misalnya video ini tuh mungkin ada yang relate sama video ini tuh karena mungkin mengalami hal yang sama gitu Stuck loh, gitu ya. stuck di sana gitu. Atau ada orang yang mungkin tidak memiliki kesempatan buat kuliah, Betul. akhirnya mendapat validasi nih dari video ini, sehingga mereka bisa bikin konten-konten ngapain sarjana, toh akhirnya pengangguran, sedangkan aku nggak lulus sarjana bisa kerja gitu. Padahal kan we're not talking about karir di sini, bukan cuman karir doang nih yang dikejar selama kuliah. Ada banyak banget hal yang bisa digali selama kuliah. Mungkin 50.000 di tangan orang yang belum mendapatkan pengalaman untuk terdidik seperti itu sama orang yang sudah mengalami pendidikan itu sendiri, mungkin akan beda ya Kak value-nya. I get it. Jadi menurut Kakak nih, setelah bincang-bincang kita yang panjang ini Kak, menurut Kakak kenapa sih narasi kuliah itu scam tadi itu bisa sampai seviral ini? Itu kira-kira kenapa sih? Jadi menurut saya ya, kenapa kemudian itu tuh booming atau literally ya, jadi di semua platform media sosial saya tuh juga booming gitu ya. Jadi nggak cuma di kamu aja gitu ya. Berarti kan ini suatu tren gitu ya yang sudah beredar di semua lapisan generasi gitu. Nggak cuma kamu yang Gen Z, tapi juga Gen Y, Gen X bahkan ya. Itu pun dibahas oleh Gen X gitu ya. Jadi kenapa kemudian ini menjadi booming? Karena ya kayak yang tadi saya sebutkan juga di awal ya. Sebenarnya tuh mungkin objektifnya dari si pembuat konten itu positif Sarah. Jadi dia tuh lebih kepada pengen menjustifikasi opsi dia gitu, pilihan dia gitu ya. Ya it's okay sih sebenarnya kalau mau menjustifikasi pilihan dia, kemudian memberikan courage gitu ya, atau memberikan istilahnya tuh kalian-kalian yang tidak berkuliah atau tidak memprioritaskan kuliah tuh nggak sendiri kok, atau kalian-kalian yang tidak punya pilihan untuk kuliah tuh it's okay kok. Saya juga tidak, atau mungkin saya juga tidak menganggap kuliah itu penting. Nah itu mungkin maksudnya dia seperti itu. Nah tapi akhirnya kenapa jadi booming adalah seolah-olah dia bukannya mau mengencourage nih, tapi justru mau mengajak gitu loh. Nah, ajakan seperti ini tuh yang sebenarnya keliru gitu ya. Nanti takutnya nih ya, justru mereka-mereka yang sebenarnya punya kesempatan buat kuliah, kemudian punya istilahnya itu privilege buat kuliah, beneran punya opsi buat kuliah, itu akhirnya justru melihat adanya istilahnya postingan ini tuh justru membenarkan gitu loh, membenarkan niat mereka buat ngapain sih saya kuliah gitu, ngapain sih saya ikut pendidikan selama 4 tahun 5 tahun kayak gini yang outputnya nanti nggak jelas gitu. Nah ini akhirnya boomingnya tuh seperti itu. Jadi ya boomingnya tuh dia tuh menurut saya ya mengundang dua masa dari kutub yang berbeda ya, tadi saya bilang ya gitu. Akhirnya perspektifnya itu yang tadinya itu mungkin untuk istilahnya itu bukan mengajak ya, tapi lebih ke encourage gitu ya, mereka-mereka yang tidak bisa berkuliah, tapi justru endingnya turns out setelah boom itu justru statement yang keluar itu seperti mengajak untuk mereka-mereka tuh tidak berkuliah atau bahkan ya udah nggak usah prioritasin pendidikan gitu. Itu sih yang bikin boom ya, konfrontasi dua kubu ini gitu. Ini emang sering banget ya Kak, bahkan di semua platform kayaknya. Betul. Masalah ini tuh sering banget buat perdebatan di media sosial. Betul. Padahal ya kayak aku ya Kak, menurut aku ini cerita pribadi mungkin ya, kayak di awal kuliah itu emang menurut aku emang harus didesain ya Kak, kita tuh mau ngapain nih.
Dan aku sendiri tuh kayak setiap semester tuh aku mikir dulu nih, oh semester ini aku mau fokus di mana. Karena kayak kakak bilang, kuliah ini ngasih kita banyak banget option. Dan kalau kita nggak mempersiapkan diri, kita bisa hilang arah di tengah-tengah. Wah nggak tahu nih mau ngambil yang mana. Padahal sebenarnya ada jalan, banyak banget jalan. Tapi karena kita bingung dan memang akhirnya kita nggak tahu nih mau milih yang mana, itu yang bikin kita hilang arah mungkin di tengah-tengah. Dan akhirnya justru kita jadi ketinggalan nih karena orang lain udah tahu nih, aku mau maju di sini, aku mau maju di sini, sedangkan kita masih bingung dengan pilihan-pilihan kita. Betul, gitu kali ya. Betul. Oke, awalnya tapi untuk anak-anak maba nih Kak, itu kan banyak yang ngerasa kalau kuliah ini sebagai alat buat ngerasa aman. Nanti kalau udah S1 mungkin aku akan lebih aman hidupnya. Betul, gitu. Betul. Kira-kira menurut Kakak tuh gimana tuh? Apakah mereka ini it's okay dengan pilihannya mereka itu? Mereka menjalani pendidikan ya udah jalanin aja, atau menurut Kakak kayaknya ada tips and trick deh buat mereka yang lagi baru menapaki kuliah, jadinya nanti mungkin outputnya bisa lebih oke dan prosesnya mereka pun akhirnya maksimal gitu. Kak. Betul. Oke, ini pertanyaannya menarik sih dan agak tricky juga ya saya jawabnya ya. Saya takutnya nanti ada yang dipelintir juga gitu, tapi semoga enggak gitu ya. Jadi seperti ini. Mungkin ini tuh nggak cuma pengalaman teman-teman Sarah aja ya, atau mungkin Sarah. Jadi sebenarnya ini juga pengalaman saya juga gitu. Bahkan saya yang dari awal punya goals untuk kuliah pun, ketika jadi maba tuh masih tetap nih ada beberapa hal yang perlu saya pertimbangkan lagi. Saya ngapain ya gitu. Ini pilihan saya udah cocok atau belum ya gitu. Jadi keraguan-keraguan seperti itu dan kemudian opsi untuk ya udah deh ikut arus aja itu sebenarnya tuh pasti ada gitu ya. Jadi nggak semua orang tuh dari awal start itu udah langsung mulus dan langsung punya gagasan saya mau kesini. Enggak. Jadi sebenarnya semuanya tuh sama, termasuk saya gitu. Nah, sebenarnya tips and triknya adalah ini saya nggak tahu ya apakah ini akan works juga di kalian gitu ya. Cuman ini lebih ke personal tips dari saya gitu ya, dan ini works di saya gitu. Jadi ketika saya pertama kali maba gitu ya, hal yang pertama kali saya lakukan adalah saya menyeleksi apa yang saya suka sama apa yang tidak saya suka gitu loh. Misal mata kuliah gitu. Mata kuliah nih, dulu kan saya jurusan manajemen bisnis ya, jadi lebih membahas pada ekonomi, padahal saya basicnya orang IPA. Ya IPA IPS pun dulu jadi konfrontasi ya. Jadi basic saya IPA tapi saya masuk kuliah manajemen bisnis. Jadi kan harus mempelajari ekonomi dan yang lain-lain gitu ya. Saya memfilter di awal apa sih yang saya suka dan tidak suka. Kebetulan dulu saya suka pelajaran pengantar manajemen bisnis. Nah, pelajaran yang saya suka ini adalah pelajaran yang sebenarnya itu ya memang basicnya dari jurusan saya gitu ya. Jadi dari sana saya lihat nih dari mata kuliah ini bisa saya kembangkan jadi apa-apa gitu ya. Nanti apakah ada ekstrakurikuler? Kok ekstrakurikuler gitu? Sebetulnya bukan ekstrakurikuler ya, tapi kegiatan eksternal atau organisasi eksternal atau internal yang bisa mendukung nih hobi saya atau interest saya gitu. Interest saya dengan mata kuliah manajemen bisnis ini. Nah, dulu karena saya suka manajemen bisnis itu kan di dalamnya ada subnya ya, ada bisnis internasional dan yang lain-lain. Itu dulu karena saya suka di itu, jadi saya ikut beberapa organisasi kewirausahaan gitu ya, termasuk dulu saya juga ikut organisasi eksternal gitu. Karena apa? Karena saya pengen dapat relasi dan koneksi nih yang bisa mengembangkan istilahnya tuh saya bisa mengimplementasikan mata kuliah tadi yang saya dapat si manajemen bisnis ini gitu. Nah, nanti ketika misal kita sudah menemukan nih apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka, ya udah tinggal fokus aja di apa yang kamu suka gitu. Tapi bukan berarti nih ya, ini saya takutkan untuk dipelintir. Bukan berarti kamu tidak fokus pada yang tidak kamu suka, bukan. Jadi suka dan tidak suka tuh lebih kepada pilihan yang sifatnya tuh individual gitu ya. Kalau misalnya kamu suka, fokuskan di sana. Tapi ketika kamu tidak suka, bukan berarti tidak difokuskan, tapi lebih kepada kamu atur prioritasnya. Prioritaskan ke yang kamu suka. Nah, yang tidak kamu suka itu ya prioritaskan ke nomor 2 atau ketiga gitu ya. Gitu ya. Tapi bukan berarti betul bukan berarti diabaikan gitu ya. Nah, dulu saya gitu berangkatnya. Ketika saya tahu apa yang saya suka dan tidak saya suka, akhirnya terbuka sendiri tuh jalannya ke depan gitu kan. Dan akhirnya saya jadi tahu, oh ternyata ketika saya suka ini, saya jadi ikutan suka ini, saya juga ikutan jadi suka ini, oh kayaknya ikut ini oke gitu ya. Sebenarnya itu sih saya. Jadi buka jalan baru lagi. Jadi kalau misalnya
you feel lost gitu ya, kamu merasa tersesat di jalan atau tersesat ketika masa-masa kuliah gitu, it's okay gitu. Tapi balik lagi, selain tadi ada tujuan dan goals kamu ketika kuliah itu apa, kamu harus memantapkan juga sebenarnya apa sih yang kamu suka dari proses kuliah ini itu, apa yang kemudian membuat kamu tuh oh saya merasa ada sparks gitu ya di sana ketika melakukan proses kuliah gitu. Itu sih menurut saya. Jadi filter dulu apa yang kamu suka dan tidak suka, fokus di sana. Nanti pasti akan ketemu jalan atau pintu-pintu lain yang kamu menganggap, kok ternyata ada opsi ini, gitu, kok menyenangkan gitu. Itu sih menurut saya. Oke, jadi dari yang kita bincangin ini ya Kak, aku tuh nge-highlight satu poin nih dari obrolan kita Kak Ina. Kalau misalnya sebenarnya tuh tentang proses ya Kak ya. Betul. Oke, di proses ini tuh kita bisa ketemu banyak banget hal, bisa ngembangin skill, bisa relasi, bisa pengalaman, mindset. Jadi nggak cuma ngejar IPK doang. Mungkin kalau IPK ini penting ya Kak, ini tuh harus di highlight, takut banget untuk dipelintir. Iya makanya banyak banget nanti poin-poin yang bisa dipelintir di sini ya. Iya, jadi bukan IPK nggak penting, tapi mungkin sambil ngejar IPK, kita tuh bisa sambil ngejar hal-hal lain yang bikin kita nggak ngerasa kuliah ini boring gitu. Dan ini tuh ternyata bisa bantu kita nanti di kemudian hari. Ternyata ini nih bedanya kuliah sama sekolah mungkin waktu SMA. Jadi kayak di kuliah ini mungkin kalau di SMA kita belajar di kelas terus pulang main, makan, balik ke rumah gitu ya Kak. Tapi ternyata di kuliah ini semua tempat itu jadi tempat belajar gitu, baik itu berteman, baik itu berorganisasi dan lain-lain. Semua itu jadi tempat belajar gitu kali ya Kak. Oke, nggak kerasa ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih. Cepet banget ya. Iya, nggak kerasa banget ya Kak ya. Kita udah nyampe di conclusion. Mungkin aku bakal kasih conclusion dari yang aku dapat dari Kak Ina nih selama kita udah berbincang-bincang, mungkin ada 5 jam. Enggak sih Sar, ini kayaknya baru 1 menit Sar. Oke. Hari ini kita belajar kalau ternyata narasi kuliah itu scam tuh nggak bisa dilihat dari satu POV doang. Betul banget. Iya, oke. Jadi itu muncul bukan opini itu ternyata muncul bukan karena kuliahnya yang salah, tapi mungkin POV kita nih ngelihat kuliah ini seperti apa, dan mungkin kita perlu desain nih, kita ini kuliah ini mau ngapain aja gitu kali ya Kak. Dan kita tuh harus highlight kalau ternyata kuliah itu bukan cuman meromantisasi tentang sarjananya doang atau gelarnya doang, tapi tentang prosesnya, apa yang kita dapat dari proses-prosesnya gitu ya Kak. Jadi pesan yang mau aku sampaikan buat kamu yang lagi kuliah, mungkin jangan cuman kejar lulusnya doang, tapi bangun diri kamu dan bangun skill kamu serta mental kamu juga, so kamu tuh bisa lebih siap untuk kehidupan selanjutnya, life path berikutnya. Mungkin gitu dari aku dan Kak Ina. Thank you so much sudah dengerin kita berbincang-bincang. Mungkin ada dari Kak Ina? Nah, kalau dari saya sih tadi konklusinya dari Sarah udah oke banget ya. Pokoknya ya tadi yang saya bilang, semuanya itu tergantung POV dan juga prioritas. It's okay, it's your choice, tapi bukan berarti choice kamu itu oke di orang lain, dan bukan berarti choice yang kamu pilih itu adalah choice yang paling benar. Enggak kayak gitu. Oke. Itu sih Sarah. Mungkin itu ya dari kita. Thank you Sobis udah dengerin kita. Sampai ketemu di Join Talk berikutnya. Bye.